Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman akan memberikan presentasi mengenai proses kognitif lengkap. Saya Ahmad Najariddin Ghazali Fatwa dengan teman saya Ahmad Satria Zulfikar dan Rashid Putra Pratama. Oke, kita mulai. Dalam bab ini kita akan membagi menjadi 4 subbab, yakni tentang pemahaman konseptual, berpikir, penyelesaian masalah, dan transfer. Apa itu pemahaman konseptual? Pemahaman konseptual adalah aspek kunci dari pembelajaran. Tujuan pengajaran yang penting adalah untuk membantu siswa memahami konsep utama dalam suatu pelajaran daripada hanya menghafal fakta terisolasi. Menurut Quinn 2011, konsep adalah mengelompokkan objek, peristiwa, dan karakteristik berdasarkan properti umum. Konsep membantu kita menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi. Konsep juga membantu proses mengingat, membuatnya lebih efisien, dan dengan cara seperti ini, konsep tidak hanya membantu membangkitkan memori, tapi juga menjadikan komunikasi lebih efisien. Siswa membentuk konsep melalui pengalaman langsung dengan objek dan peristiwa dalam dunia mereka. Misalnya dalam membangun konsep dari kartun, mereka memulai acara kartun TV, kemudian membaca komik, dan akhirnya melihat beberapa karikatur politik. Beberapa konsep relatif sederhana, jelas, dan konkret, sedangkan yang lain lebih kompleks, kabur, dan abstrak. Selanjutnya, mempromosikan formasi konsep. Guru dapat membimbing siswa untuk mengenali dan membentuk konsep yang efektif dengan berbagai cara. Prosesnya tentu dimulai dengan menyadari ciri-ciri konsep tertentu. Belajar tentang fitur konsep, suatu aspek penting dari konsep formasi adalah mempelajari ciri-ciri utama, atribut, atau ciri-ciri konsep. Inilah elemen-elemen penentu dalam sebuah konsep, dimensi yang membuatnya berbeda dari konsep lain. Mendefinisikan konsep dan memberi contoh. Sebuah aspek yang penting dari konsep pengajaran adalah mendefinisikan dengan jelas dan memberi dengan hati-hati contoh yang dipilih. Strategi ini terdiri dari 4 langkah. 1. Mendefinisikan konsepnya. Dengan mendefinisikan kunci konsep, fitur atau karakteristik, hubungkan ke konsep superordinat yang merupakan kelas yang lebih sesuai. Yang kedua, memperjelas istilah dalam definisi dengan memastikan bahwa fitur utama atau karakteristik dipahami dengan baik. Yang ketiga, memberikan contoh untuk mengilustrasikan fitur atau karakteristik utama. Dengan lebih banyak contoh diperlukan saat Anda mengajarkan konsep yang kompleks dan saat ketiga dengan pelajar yang tidak terlalu canggih. Yang keempat, memberikan contoh tambahan. Minta siswa untuk mengkategorikan konsep, menjelaskan kategorisasi mereka, atau minta mereka membuat contoh sendiri dari konsep. Selanjutnya, kategorisasi hierarki dan kategorisasi peta konsep penting karena merupakan sebuah konsep dengan karakteristik dan fitur. Peta konsep yakni merupakan gambaran visual dari konsep dan organisasi hierarki. Siswa membuat peta fitur atau karakteristik konsep yang dapat membantu mereka untuk mempelajari konsep tersebut. Pengujian hipotesis yakni siswa mendapatkan manfaat dari praktek pengujian hipotesis untuk menentukan sebuah konsep. Hipotesis adalah asumsi spesifik dan prediksi yang dapat diuji untuk menentukan akurasinya. Salah satu cara untuk berkembang hipotesis adalah menghasilkan aturan tentang mengapa beberapa objek termasuk dalam konsep dan yang lainnya tidak. Selanjutnya, pencocokan prototipe. Dalam pencocokan prototipe, individu memutuskan apakah sebuah item adalah anggota kategori dengan membandingkannya dengan item yang paling umum dari kategori. Semakin mirip item tersebut dengan prototipe, semakin banyak kemungkinan besar individu akan mengatakan item tersebut dalam kategori. Kurang serupa, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan menilai bahwa itu tidak termasuk dalam kategori. Suatu kategori bisa berbeda-beda, namun masih memiliki kualitas yang membuat mereka menjadi anggota kategori itu. Selanjutnya, koneksi mengajar. Praktik terbaik strategi membantu siswa membentuk konsep ada 8, yakni yang pertama, gunakan strategi contoh atau aturan. Yang ini melibatkan 4 langkah. Yang pertama, mendefinisikan konsep, memperjelas istilah dalam definisi,
memberikan contoh untuk menggambarkan fitur atau karakteristik utama, dan yang terakhir memberikan tambahan contoh dan mintalah siswa untuk mengkategorikan ini dan menjelaskan kategorisasi mereka, atau minta siswa menghasilkan contoh konsep mereka sendiri. Dan yang kedua, membantu siswa mempelajari apa yang disebut konsep dan apa yang tidak. Mari kembali ke konsep kartun. Siswa dapat mempelajarinya meskipun mereka lucu seperti kartun batu lelucon. Tapi puisi lucu tidak termasuk dalam kartun. Yang ketiga, buatlah konsep jelas mungkin dan berikan contoh konkret. Luangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk menyajikan konsep baru, terutama yang abstrak. Buatlah jelas mungkin. Yang keempat, bantulah siswa menghubungkan konsep baru dengan konsep yang mereka sudah ketahui sebelumnya. Setelah siswa belajar prosedur ini, lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari bagaimana membuat peta konsep. Karena Anda dapat menunjukkan caranya peta konsep dihubungkan dengan garis besar dalam organisasi hierarkis. Lalu selanjutnya yang kelima, mendorong siswa untuk membuat peta konsep. Mendapatkan siswa untuk memetakan hierarki organisasi. Sebuah konsep dapat membantu mereka memahami karakteristik konsep dari yang lebih umum ke yang lebih spesifik. Yang keenam, minta siswa untuk menghasilkan hipotesis tentang suatu konsep. Menghasilkan hipotesis mendorong siswa untuk berpikir dan mengembangkan strategi. Bekerja dengan siswa dalam mengembangkan strategi yang paling efisien untuk menentukan apa konsep itu. Yang ketujuh, berikan pengalaman siswa dalam mencocokkan prototipe. Pikirkan konsep yang berbeda dan kemudian tanyakan kepada siswa apa prototipe dari konsep tersebut. Kemudian tanyakan kepada mereka contoh-contoh konsep non-prototipikal. Mintalah siswa untuk menjelaskan mengapa mereka memilih setiap contoh. Yang kedelapan, periksa pemahaman siswa tentang konsep dan memotivasi mereka untuk menerapkan konsep tersebut ke konteks yang lain. Pastikan siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi tanyakan kepada mereka bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Misalnya, dalam mempelajari konsep tentang keadilan, tanyakan kepada siswa bagaimana keadilan dapat membuat hidup lebih lancar, tidak hanya di sekolah, tapi juga saat bermain, di rumah, dan di tempat kerja. Yang kedua, apa itu berpikir? Pada sebab ini akan berisi 5 topik penting, yakni apa itu berpikir, pemikiran atau penalaran, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan berpikir kreatif. Berpikir melibatkan manipulasi dan transformasi informasi dan memori. Kami pikir untuk membentuk konsep, alasan, berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan menyelesaikan masalah. Siswa dapat memikirkan hal-hal yang konkret seperti liburan di pantai atau bagaimana menang di video game, atau tentang mata pelajaran yang lebih abstrak seperti makna kebebasan atau identitas. Penalaran. Penalaran adalah pemikiran logis yang menggunakan induksi dan deduksi untuk mencapai sebuah kesimpulan. Kami memulai dengan berfokus pada penalaran induktif. Penalaran induktif yakni penalaran dari yang spesifik sampai yang umum. Ini terdiri dari penarikan kesimpulan atau membentuk konsep tentang semua anggota kategori berdasarkan pengamatan hanya beberapa anggotanya. Penelitian psikologi pendidikan bersifat induktif karena ketika mempelajari sampel peserta untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel diambil, itu juga induktif karena para ilmuwan jarang mengambil suatu studi sebagai bukti yang cukup kuat untuk mencapai kesimpulan tentang suatu topik, alih-alih membutuhkan sejumlah studi tentang hal yang sama topik untuk memiliki lebih banyak kepercayaan dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan induktif ini tidak sepenuhnya pasti, tidak pernah sepenuhnya pasti, yaitu mungkin saja menjadi tidak meyakinkan. Kemungkinan besar kesimpulan-kesimpulan induktif itu benar, tapi selalu ada kemungkinan salah. Sama seperti sampel tidak mewakili populasinya secara sempurna. Selanjutnya, penalaran deduktif. Berbeda dengan penalaran induktif, penalaran deduktif adalah penalaran dari yang umum ke spesifik. Saat Anda memecahkan teka-teki, Anda terlibat dalam penalaran deduktif. Saat Anda mempelajari aturan umum dan kemudian memahami bagaimana aturan itu berlaku di beberapa aturan situasi tetapi tidak yang lain, Anda terlibat dalam penalaran deduktif. Penalaran deduktif selalu pasti dalam arti jika aturan atau asumsi awal adalah benar, maka kesimpulannya akan benar. Ketika pendidik dan psikolog menggunakan teori dan intuisi untuk membuat prediksi, kemudian mengevaluasi prediksi tersebut dengan melakukan observasi lebih lanjut, mereka menggunakan penalaran deduktif.
Yang ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis melibatkan berpikir secara reflektif dan produktif serta mengevaluasi bukti. Banyak dari pertanyaan refleksi yang muncul di setiap bagian ini. Ini panggilan buku untuk berpikir kritis. Mindfulness adalah kunci untuk berpikir kritis. Perhatian berarti waspada, hadir secara mental dan secara kognitif, fleksibel saat menjalani aktivitas dan tugas sehari-hari. Siswa yang penuh perhatian memelihara kesadaran aktif tentang keadaan dalam hidup mereka. Siswa yang penuh perhatian menciptakan ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru, dan sadar lebih dari satu perspektif. Sebaliknya, siswa yang ceroboh terjebak di masa lalu terlibat dalam perilaku otomatis dan beroperasi dari satu perspektif. Berpikir kritis di sekolah. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan guru secara sadar dalam membangun pemikiran kritis ke dalam rencana pembelajaran mereka. Yang pertama, tanyakan tidak hanya apa yang terjadi pada siswa, tapi juga bagaimana dan mengapa. Yang kedua, memeriksa fakta yang seharusnya untuk menentukan apakah ada bukti yang mendukung mereka. Yang ketiga, berdebat dengan cara yang masuk akal daripada melalui emosi. Yang keempat, sadarilah bahwa terkadang ada lebih dari satu jawaban atau penjelasan yang baik. Yang kelima, bandingkan berbagai jawaban atas pertanyaan dan juri mana yang benar-benar terbaik menjawab. Yang keenam, mengevaluasi dan mungkin mempertanyakan apa yang orang lain katakan daripada langsung menerimanya sebagai kebenaran. Yang terakhir, ajukan pertanyaan dan berspekulasi melampaui apa yang sudah kita ketahui untuk menciptakan ide-ide baru dan informasi baru. Cara untuk mendorong siswa berpikir kritis adalah dengan menyajikan topik atau artikel kontroversial yang menyajikan dua sisi masalah untuk didiskusikan. Namun, berpikir kritis dipromosikan ketika siswa menghadapi akun yang saling bertentangan argumen dan debat, karena dapat memotivasi mereka untuk mendalami sebuah topik dan upaya untuk menyelesaikan masalah. Dalam keadaan ini, siswa seringkali diuntungkan ketika guru menahan diri untuk tidak menyatakan pandangannya sendiri, mengizinkan siswa untuk lebih leluasa menjelajahi berbagai sisi masalah dan berbagai perspektif tentang topik. Membuat siswa berpikir kritis tidak selalu merupakan tugas yang mudah. Banyak siswa datang ke kelas dengan sejarah pembelajaran pasif, didorong untuk melafalkan jawaban yang benar untuk sebuah pertanyaan daripada mengemukakan upaya intelektual untuk berpikir dengan cara yang lebih kompleks. Dengan menggunakan lebih banyak tugas yang mengharuskan siswa untuk fokus pada suatu masalah, pertanyaan, atau masalah daripada hanya dengan melafalkan fakta. Guru merangsang kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis pada masa remaja merupakan masa transisi yang penting. Beberapa perubahan kognitif terjadi selama masa remaja yang memungkinkan peningkatan pemikiran kritis termasuk ini. 1. Peningkatan kecepatan otomatisitas dan kapasitas pemrosesan informasi yang membebaskan sumber daya kognitif untuk tujuan lain. Kedua, lihat lebih banyak pengetahuan di berbagai domain. 3. Peningkatan kemampuan untuk membangun kombinasi pengetahuan baru. 4. Jangkauan yang lebih luas dan penggunaan strategi atau prosedur yang lebih spontan, seperti perencanaan, mempertimbangkan alternatif, dan pemantauan kognitif. Teknologi dan berpikir kritis. Semakin banyak aplikasi teknologi yang tersedia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. David Johnson berpendapat bahwa salah satu penggunaan terbaik teknologi dalam pendidikan melibatkan aplikasi komputer yang mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang konten yang mereka pelajari. Dia menyambut aplikasi itu semacam alat pemikiran dan melihatnya sebagai alat konstruktif yang mencapai kreasi siswa dari pengetahuan dan penalaran tentang isi mata pelajaran.
Jonassen membedakan beberapa kategori alat pola pikir, termasuk alat organisasi semantik, alat pemodelan dinamis, alat interpretasi informasi, dan alat percakapan dan kolaborasi. Guru pasti setuju dengan tujuan itu, tetapi sarana untuk mencapainya tidak selalu tersedia di sekolah. Berikut ini beberapa pedoman untuk membantu siswa menjadi pemikir yang lebih baik. 1. Menjadi pemandu dalam membantu siswa mengkonstruksi pemikirannya sendiri. Anda tidak dapat dan tidak boleh melakukan pemikiran siswa untuk mereka, namun Anda dapat dan harus menjadi pemandu yang efektif dalam membantu siswa membangun pemikiran mereka sendiri. Guru yang membantu siswa membangun pemikiran mereka sendiri. Kedua, gunakan pertanyaan berbasis pemikiran. Salah satu cara untuk menganalisis strategi pengajaran Anda adalah dengan memastikan Anda menggunakan pertanyaan berbasis pemikiran, di samping pendekatan berbasis kuliah dan pertanyaan berbasis fakta. Yang ketiga, memberikan teladan positif untuk berpikir. Lihatlah ke sekeliling komunitas Anda untuk mencari teladan positif yang dapat menunjukkan pemikiran yang efektif, dan undang mereka untuk datang ke kelas Anda dan bicara dengan siswa Anda. Juga, pikirkan tentang konteks dalam komunitas seperti museum, perguruan tinggi atau universitas, rumah sakit, dan bisnis, di mana Anda dapat membawa siswa dan mereka dapat mengamati juga berinteraksi dengan pemikiran yang kompeten. Yang keempat, menjadi panutan berpikir bagi siswa sebagai guru. Kembangkan sendiri pikiran yang aktif dan ingin tahu. Cermati apa yang telah kita katakan tentang berpikir di bab ini. Berusahalah menjadi model berpikir positif bagi siswa dengan mempraktikkan strategi ini. Tetap up to date pada perkembangan terbaru dalam berpikir. Terus belajar secara aktif tentang perkembangan baru dalam mengajar siswa menjadi pemikir yang lebih efektif setelah Anda menjadi seorang guru. 4. Pengambil keputusan. Kecenderungan untuk mencari dan menggunakan informasi yang mendukung ide kita daripada membantahnya. Jadi, dalam membuat keputusan, seorang siswa mungkin memiliki keyakinan awal bahwa pendekatan tertentu akan berhasil. Dia menguji pendekatan tersebut dan menemukan bahwa itu berhasil beberapa waktu. Dia menyimpulkan bahwa pendekatan benar daripada mengeksplorasi lebih jauh fakta bahwa dalam sejumlah kasus hal itu tidak berhasil. Kita cenderung mencari dan mendengarkan orang-orang yang pandangannya mengkonfirmasi pandangan kita sendiri daripada mendengarkan pandangan yang berbeda. Dalam pengambilan keputusan, subjek lain yang bermanfaat dari penelitian pengambilan keputusan adalah aturan praktis yang mempengaruhi kualitas keputusan atau yang dikemukakan oleh Baker dan Bird. Dalam banyak kasus, strategi pengambilan keputusan kami disesuaikan dengan baik untuk menangani berbagai masalah. Namun, kami rentan terhadap kekurangan tertentu dalam pemikiran kami. Seberapa kompeten remaja dalam membuat keputusan? Remaja yang lebih tua seringkali membuat keputusan yang lebih baik daripada remaja yang lebih muda, yang pada gilirannya membuat keputusan yang lebih baik daripada anak-anak. Kebanyakan individu membuat keputusan yang lebih baik ketika mereka tenang daripada terangsang secara emosional, yang mungkin benar terutama untuk remaja. Dengan demikian, remaja yang sama yang membuat keputusan bijak saat tenang dapat membuat keputusan tidak
membuat keputusan yang tidak bijak saat terangsang secara emosional. Ini secara eksplisit memungkinkan Anda menjadi model pengambilan keputusan yang baik bagi siswa Anda. 1. Pertimbangkan biaya dan keuntungan dari berbagai kemungkinan keputusan. Anda akan menghadapi banyak keadaan di mana Anda akan mendapatkan manfaat dari menjalankan strategi ini. Kedua, hindari bias konfirmasi. Apakah Anda cenderung hanya mencari orang untuk diajak bicara yang pandangannya mendukung pendapat Anda? Apakah seorang siswa tertentu menghindari orang dengan pandangan yang berbeda pendapat, dan jika demikian, bagaimana Anda dapat membantunya? Salah satu cara untuk mengatasi hal ini untuk anak-anak dan remaja yang lebih besar adalah dengan mengadakan debat di kelas. Ketiga, lawan ketekunan keyakinan. Apakah Anda berpegang pada beberapa keyakinan yang mungkin sudah ketinggalan zaman dan perlu diubah? Apakah siswa memiliki keyakinan berdasarkan pengalaman masa lalu mereka yang mereka pegang yang tidak sesuai dengan situasi mereka saat ini? Jika ya, bagaimana Anda bisa membantu mereka? 4. Jangan terlibat dalam bias terlalu percaya diri. Apakah Anda memiliki lebih banyak kepercayaan dalam keputusan Anda daripada yang seharusnya didasarkan pada probabilitas atau pengalaman masa lalu Anda? Mungkinkah salah satu calon siswa Anda mengabaikan fakta bahwa dia tidak mengerjakan tes sebelumnya di kelas Anda dengan buruk dan menjadi terlalu percaya diri serta tidak dimasukkan dalam jam belajar tambahan? Bantulah siswa untuk memeriksa bukti dari masa lalu ketika mempertimbangkan tindakan mereka. Kelima, hindari bias melihat ke belakang. Sadarilah bahwa orang memiliki kecenderungan untuk melaporkan secara tidak benar setelah fakta bahwa mereka mampu memprediksi suatu peristiwa. Yang keenam, jika Anda berencana untuk mengajar di sekolah menengah atau atas, luangkan waktu untuk membaca dan memikirkan lebih jauh tentang bagaimana remaja membuat keputusan dan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Khusus untuk remaja yang lebih muda, isilah waktu dengan kegiatan positif untuk membatasi kesempatan mereka untuk terlibat dalam perilaku pengambilan risiko. 5. Berpikir kreatif. Pengajaran dan kreativitas. Tujuan pengajaran yang penting adalah untuk membantu siswa menjadi lebih kreatif. Guru perlu menyadari bahwa siswa akan menunjukkan kreativitasnya lebih dari beberapa domain yang lain. Seorang siswa yang menunjukkan keterampilan berpikir kreatif dalam matematika mungkin tidak menunjukkan keterampilan ini dalam seni. Misalnya, desain sekolah dan ruang kelas dapat memengaruhi kreativitas siswa. Lingkungan sekolah yang mendorong kerja mandiri, menstimulasi tetapi tidak mengganggu, dan menyediakan sumber daya kemungkinan akan mendorong kreativitas siswa. Siswa Anda juga akan sangat diuntungkan jika Anda sendiri adalah pemikir kreatif dan terlibat dalam pemikiran kreatif dalam proses pengajaran sehari-hari Anda. Aspek penting berpikir adalah mampu berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi unik untuk masalah.
Membedakan antara pemikiran konvergen yang menghasilkan satu jawaban yang benar dan merupakan karakteristik dari jenis pemikiran yang diperlukan pada tes kecerdasan konvensional, dan pemikiran divergen yang menghasilkan banyak jawaban untuk pertanyaan yang sama dan lebih merupakan karakteristik kreativitas. Langkah-langkah dalam proses kreatif. Proses kreatif sering digambarkan sebagai rangkaian 5 langkah. 1. Persiapan. Siswa menjadi tenggelam dalam masalah-masalah yang menarik minat mereka dan timbul rasa ingin tahu. 2. Inkubasi. Siswa mengaduk-ngaduk gagasan di kepala mereka, titik di mana mereka cenderung membuat beberapa koneksi yang tidak biasa dalam pemikiran mereka. 3. Wawasan. Siswa mengalami aha momen ketika semua potongan teka-teki tampak cocok satu sama lain. 4. Evaluasi. Sekarang siswa harus memutuskan apakah gagasan itu berharga dan layak untuk dikejar. Mereka perlu berpikir apakah ide baru atau sudah jelas. 5. Elaborasi. Langkah terakhir ini sering kali mencakup rentang waktu terlama dan melibatkan kerja terberat. Langkah ini adalah yang dipikirkan oleh penemu terkenal Amerika abad ke-20, Thomas Edison, ketika dia mengatakan bahwa kreativitas adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Untuk membimbing siswa berpikir lebih kreatif, tujuan pengajaran yang penting adalah untuk membimbing siswa menjadi pemikir kreatif yang lebih baik. Berikut adalah beberapa strategi efektif untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan berpikir kreatif mereka. 1. Terlibat dalam berpikir kreatif selama kursus mengajar sehari-hari. Kedua, mendorong pemikiran kreatif pada kelompok dan individu. 3. Menyediakan lingkungan yang merangsang kreativitas. 4. Jangan terlalu mengontrol siswa. 5. Dorong motivasi internal. 6. Bantu siswa berpikir dalam cara yang fleksibel. 7. Bangun kepercayaan diri siswa. Ke-8. Bimbing siswa untuk menjadi gigih dan menunda kepuasan. Ke-9. Dorong siswa untuk mengambil risiko. 10. Perkenalkan siswa pada orang kreatif. Dan yang terakhir, terhubung dengan teknologi. 3. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Mari kita kaji pemecahan masalah sebagai proses kognitif, termasuk langkah-langkah yang dilibatkannya, hambatannya, dan cara terbaik untuk mengajarkannya. Penyelesaian masalah melibatkan menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Pertimbangkan tugas-tugas ini untuk mengharuskan siswa untuk melibatkan dalam pemecahan masalah. Membuat proyek untuk pemeran sains, menulis makalah untuk kelas bahasa Inggris, membuat komunitas yang lebih responsif terhadap lingkungan, dan memberikan ceramah tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang berprasangka. Meski tampak sangat berbeda, masing-masing melibatkan serangkaian langkah-langkah yang serupa. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Upaya yang telah dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang dilalui individu dalam memecahkan masalah secara efektif. Berikut ini adalah 4 langkah tersebut. Langkah pertama, temukan dan bingkai masalah. Sebelum Anda dapat memecahkan masalah, Anda harus menyadari bahwa masalah itu ada. Langkah pertama yang penting dalam menyelesaikan masalah. Masalah adalah
menemukan dan menyusun berbagai masalah di dalam masalah utama. Misalnya dalam membuat proyek pameran sains, masalah tertentu harus didefinisikan dan diselesaikan sebelum sampai pada solusi akhir dari proyek yang sudah selesai. Langkah kedua, kembangkan strategi pemecahan masalah yang baik. Setelah siswa menemukan file yang bermasalah dan mendefinisikan dengan jelas, mereka perlu mengembangkan strategi yang menyelesaikan. Di antara strategi yang efektif adalah menetapkan sub tujuan menggunakan algoritma heuristik dan analisis man-end. Langkah ketiga, evaluasi. Begitu kita mengira kita telah memecahkan masalah, kita mungkin tidak tahu solusi apa yang kita efektif kecuali kita mengevaluasinya. Ini membantu untuk meningkatkan kriteria yang jelas untuk keefektifan solusi. Misalnya, apa kriteria siswa untuk menyelesaikan masalah science fair secara efektif? Apakah itu hanya menyelesaikannya, menerima umpan balik positif tentang proyek ini, memenangkan penghargaan, memenangkan tempat pertama, mendapatkan kepuasan diri karena telah menetapkan tujuan, merencanakan dan mencapainya. Langkah keempat, pikirkan kembali dan definisikan masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Sebuah langkah terakhir yang penting dalam memecahkan masalah adalah memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi dari waktu ke waktu. Hal-hal untuk memecahkan masalah. Beberapa kendala umum untuk memecahkan masalah adalah fiksasi, kurangnya motivasi atau ketekunan dan mengontrol emosi yang tidak memadai. Fiksasi sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap dan menjadi terpaku pada strategi tertentu untuk memecahkan masalah. Fiksasi melibatkan penggunaan strategi yang sebelumnya dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif yang baru dan segar. Ketetapan fungsional adalah jenis fiksasi di mana seseorang gagal memecahkan masalah karena ia memandang elemen yang terlibat semata-mata dalam kaitannya dengan fungsi biasanya. Seorang siswa menggunakan sepatu untuk memalu paku. Setelah mengatasi ketetapan fungsional untuk memecahkan suatu masalah. 2. Kurangnya motivasi atau ketekunan. Bahkan jika siswa Anda sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang hebat, itu tidak masalah jika mereka tidak termotivasi untuk menggunakannya. Sangat penting bagi siswa untuk termotivasi secara internal untuk mengatasi masalah dan bertahan dalam menemukan solusi. Seberapa siswa menghindari masalah atau terlalu mudah menyerah. 3. Kontrol emosi yang tidak memadai. Emosi dapat menghambat pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik tidak hanya termotivasi tinggi, tetapi juga mampu mengendalikan emosi mereka dan dengan demikian berkonsentrasi pada solusi untuk suatu masalah. Perubahan pembangunan. Anak kecil memiliki beberapa kekurangan yang mencegah mereka untuk memecahkan masalah secara efektif. Terutama yang menonjol adalah kekurangan perencanaan yang meningkatkan selama tahun-tahun sekolah dasar dan menengah. Di antara rendahnya keterampilan pemecahan anak-anak adalah kecenderungan mereka untuk mencoba menyelesaikan masalah terlalu cepat dengan mengorbankan keakuratan dan tidak kemampuan mereka untuk mengabaikan suatu kegiatan. Alasan lain yang melibatkan anak-anak dan remaja yang lebih tua menjadi pemecah masalah yang lebih baik daripada anak-anak kecil adalah dari segi pengetahuan dan strategi. Masalah yang harus diselesaikan oleh anak-anak remaja yang lebih tua seringkali lebih kompleks daripada yang dihadapi oleh anak-anak kecil. Menyelesaikan masalah ini secara akurat biasanya membutuhkan pengetahuan yang terkumpul. Semakin banyak anak mengetahui tentang suatu topik, semakin baik mereka
dapat memecahkan masalah yang terkait dengan topik tersebut. Pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Sekarang kita telah membahas banyak aspek pemecahan masalah. Kita mengalihkan perhatian kita pada dua jenis pembelajaran yang melibatkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis masalah, penekanan dalam belajar berbasis masalah yaitu memecahkan masalah otentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah digunakan dalam program yang disebut Youth Life di Museum Anak Indianapolis. Di sana, siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyusunan, perencanaan, pemasangan, pameran, mendesain video, membuat program untuk membantu pengunjung memahami dan menafsirkan pameran museum, dan bertukar pemikiran tentang strategi untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Tidak seperti instruksi langsung, di mana guru menyajikan ide dan mendemonstrasikan keterampilan dalam pembelajaran berbasis masalah. Guru mengarahkan siswa pada suatu masalah atau masalah dan meminta siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri. Pembelajaran berbasis masalah sangat efektif dalam membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dalam menghasilkan keterampilan berpikir secara mereka sendiri. Alur umum pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 5 fase. Yang pertama, mengarahkan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar. Ketiga, membantu dan investigasi independen dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan artefak dan barang bukti. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Di pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara nyata, yang berarti dan menciptakan produk yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah terkadang dianggap sama. Namun, demikian dengan tetap menekankan pada proses pembelajaran konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek lebih memperhatikan produk akhir daripada pembelajaran berbasis masalah. Jenis masalah yang dieksplorasi dalam pembelajaran berbasis proyek mirip dengan yang dipelajari oleh ilmuwan, matematikawan, sarjana, penulis, dan profesional lainnya. Lingkungan berbasis proyek dicirikan oleh 5 faktor utama. Yang pertama, pertanyaan penyetir. Proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan atau masalah kunci yang perlu diselesaikan. Kedua, pertanyaan otentik. Ketiga, kolaborasi siswa dan guru. Yang keempat, perencah. Teknologi pembelajaran digunakan untuk menantang siswa untuk melampaui apa yang biasanya mereka lakukan dalam konteks pemecahan masalah. Yang kelima, produk akhir. Siswa membuat produk akhir yang nyata dan membahas kunci pertanyaan yang menyetir. 4. Transfer. Transfer terjadi ketika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar atau pemecahan masalah dalam situasi baru. Seorang siswa mempelajari suatu konsep dalam matematika dan kemudian menggunakan konsep tersebut untuk memecahkan suatu masalah dalam sains. Transfer telah terjadi. Jenis transfer. Apakah jenis transfer yang ada yang berbeda? Transfer dapat dicirikan sebagai 1. Dekat atau jauh, dan 2. Jalan rendah atau jalan tinggi. Salomon dan Peknis membagi transfer jalan tinggi menjadi transfer berjangkauan ke depan dan berjangkauan mundur. Termasuk berjangkauan ke depan terjadi ketika siswa berpikir tentang bagaimana mereka dapat menerapkan apa yang telah mereka pelajari ke situasi baru. Definisi transfer. Transfer dekat. Pemindahan pembelajaran ke situasi yang mirip dengan tempat pembelajaran awal berlangsung.
Transfer jauh. Pemindahan pembelajaran ke situasi yang sangat berbeda dari tempat pembelajaran awal berlangsung. Transfer jalan rendah. Transfer pembelajaran yang otomatis seringkali tidak disadari ke situasi lain. Transfer jalan tinggi. Transfer pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lainnya yang sadar dan usaha. Transfer ke depan. Terjadi ketika individu ingin menerapkan informasi yang telah dipelajari ke situasi masa depan. Transfer ke belakang terjadi ketika individu melihat kembali ke situasi sebelumnya untuk informasi untuk memecahkan masalah dalam konteks baru. Praktik dan transfer budaya. Praktik budaya mungkin terlibat dalam beberapa mudah atau sulit transfer itu. Pengetahuan sebelumnya mencakup jenis pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pengalaman budaya, seperti yang melibatkan etnis, status, sosial ekonomi, dan gender. Dalam beberapa kasus, pengetahuan budaya ini dapat mendukung pembelajaran anak-anak memfasilitasi transfer, tetapi dalam kasus lain dapat mengganggu. Untuk anak-anak yang dari latar belakang budaya, ada kesesuaian atau transfer minimal antara apa yang telah mereka pelajari kalau dikomunikasikan asal mereka dan apa yang diminta atau diajarkan oleh sekolah. Misalnya, mempertimbangkan keterampilan bahasa mendongeng. Penuturan bahasa Mandarin lebih suka menyajikan bukti pendukung terlebih dahulu yang mengarahkan ke poin atau klaim utama.